Cerita ini memperlihatkan di sebuah kota kecil yang dimana warga kota tersebut berlarian dan mencoba mengamankan dirinya satu sama lain. Terlihat sekelompok gerombolan berkuda sedang berjalan dengan tenang memasuki kota tersebut. Diketahui kelompok gerombolan itu ada 5 orang. Di antara mereka salah satunya bernama Graf, pemimpin gerombolan yang berencana untuk merampok uang di salah satu bank yang ada di kota tersebut. Dari kelima gerombolan itu, salah satunya ada 4. Mereka itu adalah Estes, seorang asisten komandan dari Graf, Lovecraft, Loomis, Potts, Wills, dan Pillow. Kelima anggota gerombolan inilah yang akan beraksi melakukan perampokan. Di sisi lain ada seorang marshal yang bernama Sharp, beserta anggotanya yang juga salah satunya seorang bankir bank bernama McLean Locke. Mereka mencoba mengawasi para gerombolan penjahat tersebut dari atas bangunan sebelah bank yang akan dirampok. Namun Graf mengetahui keberadaan mereka. Merasa tidak peduli, langsung saja Graf memaksa masuk anggotanya ke dalam bank itu. Di dalam bank, Graf melucuti salah satu petugas yang membawa pistol kecil di sakunya. Setelah perampokan berhasil, Graf pun menyuruh anak buahnya untuk membakar serta menghancurkan bank tersebut. Namun di sini Estes menolak perintah dikarenakan tujuannya hanya untuk merampok saja, sehingga membuat Graf selaku kelompok anggota tersebut merasa kesal. Lalu mereka berlima pun kabur dengan Graf secara dingin melemparkan sebuah dinamit, sehingga bank tersebut hancur luluh lantak. Namun naas salah satu kawanan gerombolan tersebut tertembak di bagian lengannya oleh salah seorang marshal saat hendak kabur meninggalkan kota tersebut. Di dalam perjalanan menyusuri perbukitan, terlihat Loomis meringis kesakitan. Nampaknya dia terluka saat hendak berusaha kabur bersama mereka, sehingga hal ini dapat menghambat pelarian, yang dimana Marshal Sharp beserta anak buahnya turut mengejar pelarian mereka. Lalu Graf di sini secara dingin mencoba untuk melenyapkan Loomis dikarenakan akan menghambat pelarian dengan menodongkan senapan ke arahnya. Estes tidak setuju, berusaha untuk mencegahnya. Seketika itu pun pistol meletus mengenai Graf yang ditembakkan oleh Estes, sehingga Graf pun jatuh tersungkur terhempas ke bawah jurang bukit. Setelah kehilangan Graf, kepemimpinan sementara dikepalai oleh Estes. Di sini terlihat jelas mengapa dia menembak komandannya itu, dikarenakan tidak suka dengan sifat arogannya yang juga kejam terhadap anak buahnya. Di malam harinya, di saat hujan deras di sebuah rumah tua, Estes bercerita bahwa sang komandannya sebenarnya orang yang baik. Namun hal itu sirna kala saat perang sipil berkecamuk, Graf mengetahui keluarganya telah tewas terbunuh. Maka hal itulah yang membuat Graf bersifat dingin dan kejam. Setelah semalaman beristirahat, Estes pun mulai merencanakan pelarian mereka. Namun salah satu dari komplotan itu menyarankan untuk tidak menuju arah selatan, melainkan ke timur, agar perjalanan mereka aman tanpa diketahui oleh pengejaran marshal beserta anak buahnya. Dalam perjalanan, Estes beserta kawanannya dikagetkan dengan kehadiran anak buah marshal dari atas bukit. Dan ternyata Graf yang bersamaan dengan kehadiran anak buah marshal tersebut telah mengawasi keberadaan mereka dari atas bukit. Lalu aksi tembak-menembak pun di antara mereka tidak terhindarkan. Di balik kekacauan tersebut, Marshal Sharp pun tidak menyangka bahwa dirinya akan dibunuh oleh Graf yang secara kebetulan memanfaatkan situasi saat sedang tembak-menembak berlangsung. Hal ini pun lantas membuat anak buah Marshal kebingungan dengan terpaksa mengikuti arahan Graf dalam memburu komplotan Estes. Sementara itu, bankir McLean Locke mengingatkan
kepada kawanannya tersebut agar segera bergegas mengejar komplotan Estes, dengan alasan tidak akan menerima sepeser pun hadiah darinya jika misinya itu tidak berhasil. Di situasi aksi pengejaran, Estes dan komplotannya pun berusaha kabur untuk menghindari jatuhnya korban. Demi mencegah upaya pengejaran Marshal, Wales pun mengambil kembali uang dari pelana kuda Estes. Tidak terima, Estes dan Potts pun berusaha untuk mengejar Wales, namun tidak berhasil. Terlihat di sini Potts pun menggantungkan uang tersebut di atas ranting pohon. Seketika secara bersamaan, bankir itu pun melihat uang yang digantungkan oleh komplotan Estes di atas ranting pohon. Dengan sumringah ia pun mendatanginya dan mendapati uangnya kembali. Dan pada saat itu pula Graves membuang uang itu beserta menembak bankir hingga jatuh ke dalam jurang. Agar perbuatannya itu tidak diketahui anak buahnya Marshal, Graves pun mengeluarkan kedua pistolnya dan menembakkan ke arah udara. Seakan-akan sedang terjadi aksi tembak-menembak dan mengelabui mereka bahwa komplotan Estes lah pelakunya. Sementara itu terlihat Potts tidak puas atas tindakan Wales sehingga ia pun menghajarnya. Karena tindakannya tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keselamatan mereka. Saat komplotan Estes sedang menyusuri lembah dalam pelariannya ke Meksiko, mereka pun dikagetkan dengan kemunculan Graves. Lalu dengan spontannya Graves mengarahkan tembakannya ke arah mereka. Para komplotan tersebut lalu berlindung di balik batu. Namun naas, tembakan Graves itu malah menyasar sahabatnya itu Loomis. Seketika ia pun terhuyung jatuh ke tanah dan terus ia tembaki. Tak kuasa, Estes melihat betapa menyakitkannya yang dialami olehnya. Akhirnya ia pun terpaksa mengakhiri hidup Loomis dengan menewaskannya. Dalam upaya pelarian ini, Estes beserta sisa komplotannya dihambat oleh Graves yang sengaja menembakkan senjatanya ke arah kuda milik Wales. Wales pun tampak menaiki kuda bersama Lovecraft untuk ikut melarikan diri. Namun dikarenakan kudanya yang tak mampu menahan beban karena ditembak oleh Graves, Estes pun dengan terpaksa meninggalkan Wales sendirian. Akhirnya Wales pun berusaha menahan serangan dari komplotan Graves, meskipun pada akhirnya ia pun harus terbunuh. Mengetahui bahwa Graves itu pandai dalam mengatur siasat, mereka pun bertiga berpisah di salah satu tempat demi untuk mengetahui keberadaan kelompoknya Graves. Pada saat Lovecraft sedang berjalan menyusuri ngarai, ia dikagetkan dengan keberadaan Graves. Sekembalinya Lovecraft bertemu dengan Estes. Nampak di sini Estes yang tadinya hendak mau memberikan peluru kepadanya, merasa heran dengan kondisi pistol yang dimiliki Lovecraft. Mengetahui bahwa Lovecraft telah mengkhianatinya, Estes lalu menyuruhnya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepadanya. Dikarenakan Lovecraft ragu diliputi rasa takut, ia pun enggan untuk membunuh Estes. Karena rasa bersalah telah mengkhianati Estes, dengan nekat Lovecraft pun malah menembakkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Setibanya sisa komplotan Estes di perbatasan menuju Rio Grande. Dari arah jauh, Potts ditembak di bagian perutnya oleh Graves. Dalam situasi terdesak, Estes pun mencoba melakukan perlawanan terakhirnya. Lalu ia pun mampu membunuh anak buahnya Graves dan hanya menyisakan Graves seorang. Tanpa disadari, Graves sudah berada di belakang Estes.
Mereka pun saling berhadapan. Lalu Graves menodongkan pistol ke arah kepala Eustace. Namun siapa sangka dan tidak diduga, Eustace berhasil membunuh Graves terlebih dahulu. Di akhir cerita saat pertemuan keduanya di salah satu bar terpencil, Graves mengatakan kepadanya bahwa Eustace berutang padanya segalanya.